Halo, selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian, para entrepreneur dimanapun berada. Ya, selamat menikmati atau menyaksikan acara seminar dan sharing Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, malam hari ini kita kedatangan spesial akan sharing salah satu entrepreneurs, Bapak Michael Sugiharto. Malam Pak Michael. Malam, Pak. Ya, Pak Michael Halo, malam. Akan membawakan sharing seminar mengenai Ciputra Entrepreneurs Club, bagaimana kita dalam mendapatkan income atau peluang bisnis, ya, terutama di era pandemik seperti ini, di dalam wadah Ciputra Entrepreneurs Club. Silakan Pak Michael, kita sambut Pak Michael sama-sama. Oke, terima kasih Pak Yudi atas sambutannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung hari ini. Gimana, apa kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Mungkin bisa di-share tadi Pak Deta juga ya. Tolong di-share ya. Mungkin namanya, kemudian pengundangnya dan kotanya di mana ya. Contohnya misalnya kayak Bu Lili, pengundangnya saya dari Surabaya, misalnya tolong ditulis gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih dari siapa aja ya. Oke, karena hari ini saya ngundang cukup banyak ya, mungkin yang teman-teman dari apa yang ngelihat video saya, mungkin hari ini udah banyak juga yang hadir, ya kan? Oke, hari ini kita akan mulai ya. Saya akan share screen sebentar. Oke, aman semuanya? Kalau aman, tolong kasih jempol. Bisa kelihatan? Karena saya pakai 2 screen. Aman ya semuanya ya? Oke, aman-aman, bisa kelihatan. Oke, sip. Ya, ada apa, Mbak? Pak Michael lebih kurus, yes. Ini baru gunting rambut, ya, Pak. Ada apa, Mbak? Oh, boten. Tolong di-mute ya. Saya menikmati lagunya kok. Teman-teman tolong di-mute ya. Lagunya merdu. Bisa ya, di-mute nggak nih? Suaranya kedengaran semua. Udah di-mute? Udah di-mute ya. Tolong di-mute sendiri masing-masing. Kita mute all dulu. Oke, kita mute dulu ya. Mohon maaf karena saya sedikit ADHD. Jadi kalau ada yang ngomong saya bisa hilang konsentrasi, ya kan? Oke, langsung aja kita mulai. Hari ini kita akan ngobrolin mengenai Ciputra Entrepreneurs Club, ya kan? Kenapa Ciputra Entrepreneurs Club ini menurut saya salah satu peluang usaha bisnis yang paling bagus saat ini, dan kita semua ada di waktu yang tepat. Kenapa? Kita akan ngomongin itu, ya. Dan di awal ini saya akan introduce sedikit mengenai Ciputra, ya. Saya rasa teman-teman udah kenal juga tadi kan, Ciputra Group, ya. Ciputra Group tadi itu video yang keren banget, saya juga baru tahu. Ternyata Ciputra tuh banyak banget di mana-mana ya, dan juga saya lihat rumah-rumahnya tuh keren-keren, ya kan. Kalau di Ciputra di Surabaya, di Citraland ya, itu adalah salah satu perumahan mewah dan perumahan yang paling besar, kalau nggak se-Surabaya mungkin se-Jawa Timur ya, mungkin ada 2.000 hektar lebih, bayangkan 2.000 hektar, gila banget ya kan, dan dia punya banyak sekali di mana-mana. Nah, jadi Ciputra Entrepreneurs Club ini memang akarnya itu dari Pak Ciputra sendiri, ya kan. Jadi kalau ada yang tahu Pak Ciputra, ya kan, saya rasa semua juga tahu ya. Mungkin kenal propertinya sebelum kenal beliau. Jadi Pak Ciputra ini, saya pernah beli bukunya sebelum ada Ciputra Entrepreneurs Club ini. Saya beli tahun lalu ya, pada saat pertama kali diluncurkan. Saya ngefans memang, dan ini salah satu buku yang saya habiskan hanya dalam waktu 2 hari. Jadi saya setebel ini, bayangin coba bukunya ya. Setebel ini saya habisin 2 hari. Buat teman-teman yang di Ciputra Entrepreneurs Club, saya sarankan mungkin beli ya. Jadi kalian bisa tahu, kenal secara pribadi juga Pak Ciputra tuh gimana. Dan mungkin dari buku ini juga kita bisa lihat ya, kenapa dia nih ada hati untuk membangun Ciputra dan Ciputra Entrepreneurs Club ini, kenapa dia mau berbagi begitu. Karena pada dasarnya Pak Ciputra itu adalah background-nya ya, dia itu bukan orang kaya. Jadi dia terlahir dari keluarga miskin, bahkan dia anak yatim ya, karena ayahnya itu
Pada saat dia kecil itu ditahan oleh orang Jepang dan kemudian tidak kembali lagi, gitu ya. Jadi dia dari kecil udah yatim, kemudian dia dibesarkan di Makassar ya, dan bukan sama orang tuanya juga karena saking miskinnya dia dikirim untuk tinggal sama bibinya. Jadi untuk membantu di situ gitu loh. Cuma nasibnya beruntung karena dia termasuk seorang yang jago lari ya, atlet gitu ya. Dia jago lari dan gara-gara bisa lari dan menang pertandingan terus, dia dapat beasiswa sampai akhirnya ke ITB dan di situ dia belajar arsitektur dan karirnya mulai dari sono. Jadi dia saya rasa pada saat 10 tahun terakhir gitu ya sebelum dia meninggal, Pak Ciputra ini memang orangnya sosial banget karena dia sadar bahwa akarnya dia atau dia punya background itu dia bukan orang berada dan dia ngerasa pada saat dia jadi entrepreneur dia bisa nolong orang banyak gitu ya. Nah, kita nonton sedikit ya videonya ya mengenai Pak Ciputra. Oke. Sebentar. Mengatakan begini, ini filosofi saya. Kalau kita mau berbuat sosial, kita harus kuat dulu dalam bidang ekonomi. Orang berbuat sosial hanya mengharapkan bantuan online payah. Entrepreneur pergi dalam satu keadaan yang sebagian orang bilang tidak mungkin, tapi kita punya impian untuk mungkin. Kita harus mencapai taraf tersebut. So, kalau yang mungkin semua orang kerjakan, kita mesti one step. Dan taraf tidak mungkin kita rubah. Seperti yang kalian lakukan. Supaya jangan hanya mencari peluang. Itu tingkat pertama. Tingkat kedua mesti mencipta peluang. Saya mengatakan begini. Ya, itu sekilas mengenai Pak Ciputra ya. Jadi dia punya filosofi namanya Ciputra Way ya. Nanti kamu bisa search sendiri lah di YouTube, banyak ya kan. Nah, nomor satu dari Ciputra Way itu sebenarnya adalah integritas ya. Jadi bagi Pak Ciputra namanya nama baik itu penting banget. Jadi dia bangun reputasinya dia itu karena orangnya ini selalu pegang janji ya kan. Nah, ini yang membuat saya juga sangat pede ya dengan Ciputra Group ya, dengan brandnya Ciputra ini. Jadi apapun yang mereka luncurkan, saya lihat itu memang punya punya kualitas dan punya integritas gitu ya. Jadi Pak Ciputra Way itu nomor satu adalah integritas. Jadi orang harus bisa dipercaya. Makanya brandnya, makanya dia punya grup sampai sekarang ya bisa bertahan dan bisa berkembang sampai saat ini. Itu karena itu. Ya. Jadi Pak Ciputra itu juga dia pernah ngomong, dia bilang, I have a dream, ya kan? Saya memimpikan 25 tahun lagi akan lahir 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. 4 juta, oke? Mungkin kita semua mikir 4 juta itu banyak ya, oke? Emang banyak sih, ya kan? Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia itu 260 juta. Jadi kalau kita ngomong 10% itu 26 juta. Sedangkan sebuah negara bisa dibilang sebuah negara itu maju, ya, kalau minimum 14% penduduknya adalah pengusaha atau entrepreneur. Baru negaranya baru bisa maju. Jadi kalau Indonesia 260 juta, 14% itu I think it's about sekitar 35 jutaan. Ya kan? Jadi kalau Pak Ciputra mau membangun 4 juta entrepreneur baru, menurut saya juga sebenarnya tidak muluk gitu ya. Masih oke lah, masih bisa banget ya. Nah, jadi dia ngomong di sini dari Sabang sampai Merauke, pesisir sampai pegunungan, desa sampai kota besar ya. Intinya tuh dia tuh ngomongin roots-nya dia gitu ya, bahwa dia itu dulu juga nobody, ya kan, sama, mungkin banyak dari kita juga bermula dari nothing, ya kan, kita nggak punya apa-apa, kita berjuang, kita kerja, sampai akhirnya kita bisa doing something, dan ini sekarang dia pengen mengembalikan, dan menurut saya cukup mulia gitu ya, maksudnya ya, dia mau ngebangun entrepreneur mulai dari dasar, mulai dari yang terkecil dan semuanya dipikirkan, nanti saya jelasin satu-satu. Nah, mungkin banyak orang nggak tahu bahwa Ciputra itu sebenarnya terlibat dalam banyak grup, ya kan? Dan bukan cuma Ciputra aja yang kita tahu sekarang. Jadi kalau Anda tahu Medland, ya, Medland itu Metropolitan Land, ya, itu banyak juga di Cibubur. Saya lihat Medland apa, itu juga bagian dari bisnisnya beliau. Kemudian Pondok Indah Group.
mungkin banyak orang nggak tahu bahwa Pondok Indah itu yang bangun Pak Ciputra. Pertama kalinya, bayangin. Jadi yang punya visi bahwa Pondok Indah itu dulu tempat, kalau Jakarta Selatan bagian situ itu kayak tempatnya jin buang anak gitu loh. Nggak ada yang mau gitu zaman dulu. Tapi Pak Ciputra ngelihat, di situ bisa jadi emas. Makanya dia selalu ngomong, entrepreneur bisa mengubah sampah rongsokan jadi emas. Ya kan? Nah, dia rubah di situ, dia ngelihat ada kebutuhan dari ekspat, ada kebutuhan dari orang-orang BUMN, akhirnya jadi perumahan yang paling elit se-Indonesia, se-Jakarta waktu itu. Jadi kayak Beverly Hills-nya Jakarta lah. Dan itu termasuk Pondok Indah Mall, Pondok Indah Rumah Sakit, dan lain sebagainya. Kemudian next project-nya dia beralih ke Ancol. Jadi Ancol itu juga rawa-rawa, nggak ada apa-apa. Belum ada Dufan, belum ada apa-apa. Akhirnya dia bangun itu, dan bangun juga Jaya Property. Dan yang ada juga satu lagi, Metro Data, mungkin banyak orang nggak paham ya. Metro Data itu ada perusahaan IT. Salah satu perusahaan IT terbesar B2B di Indonesia. Ya. Dan yang terakhir, of course, semua pada tahu adalah Grup Ciputra. Nah, Grup Ciputra ini adalah salah satunya ada Ciputra Entrepreneurs Group ini adalah salah satunya di bawah naungan Grup Ciputra. Ya. Nah ini di Warta Ekonomi ya, di bisnis.com. Ini mimpinya Pak Ciputra tahun 2033 dia mau melahirkan 4 juta entrepreneur baru. Well, gampang nggak? Nggak gampang. Bahkan 10 tahun terakhir sebelum dia meninggal, ya kan dia bikin banyak yayasan, bikin banyak sekolah, universitas. Mungkin nggak banyak yang tahu Universitas Ciputra itu belum sampai 10 tahun itu. Tapi sudah jadi salah satu sekolah dan universitas yang cukup terpandang. Ya, sekarang ini ya. Jadi dia punya kredibilitas itu cukup tinggi. Apalagi kalau namanya di Surabaya ya. Kamu sekolah mana? Sekolah Ciputra. Wah, kayaknya wah banget gitu, ya kan? Nah, itu memang dibangun. Makanya saya bilang, integritas itu penting. Makanya brand Ciputra itu menurut saya benar-benar sangat bisa dipercaya. Nah, siapa yang meneruskan? Ini yang menarik ya. Kalau kita punya mimpi ya, yang bisa nerusin itu meskipun kadang-kadang kita nggak ada ya, tapi anak kita bisa nerusin, orang lain bisa nerusin, dan ini yang terjadi ya. Mimpinya Pak Ciputra ini untuk 4 juta entrepreneur baru ya, itu diteruskan oleh anaknya. Lewat mana sekarang? Ya, lewat Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu apa sih Ciputra Entrepreneurs Club? Basically adalah program kewirausahaan yang dibuat langsung oleh Ciputra Group dan Tunas Group ya. Jadi ini the big company, the group, taruh mukanya di depan ya. Jadi bukan sebagian kecil doang, tapi semua bagian dari Ciputra Group-nya ditaruh di depan untuk kita. Ya, yang bertujuan untuk melengkapi para calon wirausaha baru Indonesia dengan prinsip gotong royong untuk kesejahteraan bersama sampai seluruh pelosok Indonesia secara digital. Saya miringnya secara digital. Kenapa? Karena di sini ya pentingnya itu adalah secara digital. Oke? Karena kenapa? Indonesia ini terdiri dari kepulauan, ya kan? Susah untuk terbang sono terbang sini, jarak dan lain sebagainya agak repot ya. Makanya paling cocok di Indonesia sebenarnya membangun bisnis secara digital atau secara online. Dan kita tahu sekarang, dan kita tahu juga sekarang bahwa zaman pandemi ini, ya kan, bisnis yang nggak online itu rata-rata gawat. Oke, saya nggak tahu bisnis Anda ya, mungkin Anda kerja sama orang, ya kan, Anda pasti tahu sendiri lah ya, seberapa gawatnya situasi sekarang, ya kan. Apalagi kalau bisnisnya itu bukan bisnis yang online. Makanya kalau misalnya nggak online, buru-buru di onlinein gitu ya. Cuma kan ini namanya udah agak telat gitu ya, karena untuk mengonlinekan itu nggak gampang gitu loh. Ya, nah, cuman di sini Ciputra Entrepreneurs Club mulai dari dasarnya itu sudah online, sudah digital ya. Jadi ini yang menurut saya salah satu kelebihan yang Ciputra Entrepreneurs Club punya. Oke, nah kita lihat lagi bisnisnya Ciputra. Nah, ini seperti saya ngomong tadi ya. Tadi kalian lihat videonya ya kan, Ciputra Group banyak di mana-mana dan sampai ke luar negeri juga. Dan di Indonesia aja dia punya sekitar 70 proyek di 40 kota. Ya. Nah, kalau salah satu proyek aja, dan proyeknya ini bukan proyek kecil ya, kalau kita lihat ya, ini proyeknya itu rata-rata gede, ya, bahkan ukurannya mega. Kalau di Surabaya ini, Ciputra itu salah satu yang paling besar, mungkin se-Jawa Timur paling besar, 2.000 hektar, bahkan nambah katanya mau sampai 4.000 hektar. Saya lihat mereka tambah-tambah terus, beli-beli di tempat lain terus gitu ya. Dan ini gede banget gitu loh ya. Dan rumah yang dijual, itu juga bukan rumah murah loh. Ini bukan rumah BTN, ya, kayaknya berapa puluh juta, berapa ratus juta, bukan. Ini rumahnya miliaran, men. Jadi rumah-rumah ya orang kalangan menengah ke atas rata-rata. Jadi kita bisa lihat ya, betapa Grup Ciputra ini memang dia investasi itu jangka panjang, selalu jangka panjang. Makanya itu yang saya senang. Jadi pada saat Ciputra Invest itu dia bukan ngelihat setahun 2 tahun, dia ngelihat puluhan tahun ke depan gitu. Itu baru namanya bisnis, ya kan? Karena kalau bisnis itu
seperti kita, misalnya kalau kita mau ikutan Ciputra Entrepreneurs Club, kita bisa yakin bahwa bisnisnya ini memang dibangun, ya kan, dengan kacamata untuk jangka panjang. Makanya kalau kita baru join sekarang dan Ciputra Entrepreneurs Club ini baru mulai, menurut saya, wah, ini kesempatan yang sangat-sangat berharga, kesempatan emas gitu loh, ya kan? Jarang-jarang, ya kan? Maksudnya kita punya kesempatan gabung dengan perusahaan yang sudah established, dan bukan hanya itu, konglomerat pula, ya kan, di backing dengan sebegitu banyak grup dan propertinya, ya kan? Kita bisa ikut join bareng, ya. So, I think it's a privilege buat kita yang hari ini hadir, yang bisa ngelihat kesempatan ini. Menurut saya, congratulations, ya. Jadi kalian berada di tempat yang tepat dan saat yang tepat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Ciputra Group selain di Indonesia juga ada di 10 negara, dan kita tahu sendiri di Indonesia aja udah segede gitu. Apalagi di negara lain, ya kan? Dia juga bangun itu bukan proyek-proyek kecil. Proyeknya pasti proyek-proyek gede juga, dan combine dengan grup-grup yang ada di negara tersebut. Ya. Nah, next ada Tunas Group. Tunas Group ini partnernya Ciputra Group di Ciputra Entrepreneurs Club ini. Siapa itu Tunas Group? Mungkin banyak orang lebih tahu merek-merek ini ya, kayak BMW, Mercedes-Benz, Peugeot, ya kan, kemudian Daihatsu, Honda, Toyota, Isuzu, ya. Salah satu dealer terbesar di Indonesia adalah dari Tunas Group. Ya, mereka juga terlibat dalam bidang rental, ada Tunas Fast, bahkan auction mobil juga ada, logistik juga ada, dan mungkin yang semua orang lebih banyak tahu adalah Tunas Finance, karena dia kerjasama dengan Mandiri. Ya, nah ini Tunas Group juga salah satu perusahaan yang gede, oke? Dia punya 157 total outlet seluruh Indonesia, berikut dengan 10 outlet untuk finance-nya doang. Ya, jadi bukan main-main. Jadi Ciputra Entrepreneurs Group ini di-backing oleh 2 grup yang bukan cuma raksasa, ya kan, tapi juga gede banget, konglomerat ini, ya. Oke. Nah, Dewan Komisarisnya, tak lain dan tak bukan adalah Ibu Junita Ciputra sendiri, ini anaknya Pak Ciputra, oke. Jadi, dengar-dengar ini juga ada kesayangannya, oke. Makanya beliau ini sangat istilahnya kepengen supaya mimpi papanya ini bisa tercapai lewat Ciputra Entrepreneurs Club. Dan saya lihat bisa banget. Benar-benar bisa banget gitu loh ya. Jadi mimpi ini kalau dibawa ya, dan kalau kita bareng-bareng bisa lihat mimpinya ya, saya yakin ya, yang hari ini hadir siapa 90 orang ya, bisa jadi 4 juta. Ada amin? Yes, mantap ya. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah Pak Riko Adi Surya Setiawan, ini adalah presidirnya Tunas ya. Jadi kita bisa lihat di sini backingannya benar-benar kuat. Dan kemudian dewan direksinya sendiri adalah orang-orang yang sangat berpengalaman ya kan di bidang asuransi. Yang pertama Pak Hengki Joyo Santoso, sudah 18 tahun ya kan di bidang asuransi, dan terakhir menjabat sebagai presidir di AXA Life ya. Dan kemudian CFO-nya Pak Ten Henry Martin, sudah 23 tahun juga di dunia asuransi, dan terakhir juga direktur keuangan di beberapa entitas AXA Indonesia. Kemudian Ibu Listianawati ya kan 16 tahun sudah berpengalaman di asuransi jiwa, dan terakhir sebagai Head of Marketing and Project Management di AXA Life Indonesia. Dan sekarang menjabat sebagai direktur di Ciputra Entrepreneurs Club, dan beliau akan hadir hari ini ya kan untuk ngobrol juga dengan kita. Oke, nah apa sih keuntungan kita sebagai entrepreneur ya untuk gabung di dalam Ciputra Entrepreneurs Club? Of course ada keuntungan kan? Mungkin banyak orang tuh mikir, Entrepreneurs Club itu apa sih? Well, kalau saya mau bandingin ya, mungkin Anda pernah dengar HIPMI, mungkin Anda pernah dengar misalnya kayak JCI, ya kan? Nah, itu adalah entrepreneurs club yang umum di luar sana, ya kan? Nah, saya pernah gabung dua-duanya, saya pernah diajak juga, dan saya pernah kumpul di situ, ya kan? Intinya ngapain sih entrepreneurs club? Ya intinya itu adalah wadah, ya kan? Komunitas, di mana para pebisnis ini bisa ketemuan, ya kan? Jadi biasa kita ada meeting, ya kan? Kita ketemuan, bangun relasi, saling kenalan. Kamu bisnis apa? Saya bisnis apa? Kayak gitu. Jadi kita tuker-tukeran ilmu, kita tuker-tukeran relasi, siapa tahu ada bisnis kita kerjain bareng-bareng, seperti itu, ya kan? Karena kenapa? Nah, ini yang penting ya. Jadi yang namanya kalau dalam suatu profesi, kalau Anda mau maju, ya, Anda harus berada di tempat yang benar. Setuju nggak? Jadi kalau Anda misalnya, contohnya tanaman aja misalnya, kalau Anda bibit gitu ya, Anda taruh di tanah yang tidak cocok, ya kan? Misalnya bibitnya ini senangnya matahari, ya kan? Tapi Anda taruh di tempat yang teduh, yang hujan terus, ya bibit ini nggak tumbuh-tumbuh. Tapi kalau misalnya bibit ini ditaruh tempat yang tepat,
maka dia akan tumbuh dan tumbuhnya lebat, ya kan? Sama seperti kita. Kita kadang lupa ya, pada saat kita masih kecil, ya, papa mama kita mungkin sering ngomong, nah, kalau di sekolah jangan bergaul sama anak yang nakal, ya. Bener nggak? Ya kan? Apalagi kita sebagai orang tua sekarang juga pasti ngomongnya seperti itu. Udah tahu misalnya anak si A, si B nakal. Jangan bergaul sama dia ya. Kenapa? Padahal kita tahu anak kita ini baik. Ya kan? Kenapa kita melarang anak kita untuk bergaul dengan mereka? Jawabannya sederhana. Karena kita yakin kalau anak kita bergaul dengan dia, takutnya ketularan nakal. Benar bukan? Dan sebaliknya, ya kan? Kita kalau mengidentifikasi ada anak-anak yang pinter, anak-anak yang rajin, yang baik, yang sopan, ya kan? Kita pasti ngomong, "Nak, kamu main sama dia aja deh." Kenapa? Padahal tahu mungkin anak kita kurang sopan, padahal tahu mungkin anak kita kurang pinter. Ya, sama jawabannya, supaya ketularan. Ya, ketularan baiknya. Jadi jahat atau buruk itu, ya, itu karena lingkungan. Oke? Sama dengan komunitas, ya. Jadi apakah kita bisa sukses apa enggak? Itu sebenarnya tergantung dari teman-teman kita. Banyak sekali, saya kan bawain YouTube ya, saya punya YouTube namanya Teknobi, oke? Dan di situ banyak sekali orang komen dan nanya kepada saya, "Pak, gimana caranya supaya sukses, Pak? Saya mau sukses bisnis online, gimana, Pak?" Sebenarnya jawabannya tuh nggak bisa diketemukan cuma di dalam satu video. Jawabannya itu diketemukan di dalam lingkungan sekelilingnya mereka. Gitu loh. Itu yang saya suka ngomongin, ya kan? Kamu jangan ngomong mau sukses bisnis atau mau jadi pebisnis, mau jadi entrepreneur. Kalau misalnya sekeliling kamu nggak ada satupun teman kamu yang jadi pebisnis, semua teman kamu either dia kerja atau dia nganggur, ya kan? Ya pastilah nggak mungkin kamu bisa sukses jadi entrepreneur. Bisa paham ya? Makanya sebagai seorang pebisnis harus bisa ketemu dengan teman-teman lain yang sesama pebisnis. Kenapa? Karena kita ada di energi level yang sama, ada di frekuensi yang sama, pikiran yang sama, dan energi ini nular. Gitu. Sama seperti hari ini kita semua pada ngumpul di Ciputra Entrepreneurs Club, dengerin webinar, ya kan? Kenapa? Karena masing-masing dari kita itu punya hasrat, ya kan? Punya hasrat untuk maju, mau berubah, mau sukses. Orang yang nggak mau sukses, nggak mungkin hari ini hadir. Benar nggak? Orang yang nggak mau cari duit, nggak mungkin hari ini hadir. Dia mendingan nonton yang lain, nonton Netflix atau apapun. Bisa paham maksud saya? Ya. Karena kenapa? Kita pada hari ini, ya, nonton webinar, dengerin webinar hari ini bukan karena kebetulan. Ya kan? Bukan karena kamu dipaksa sama orang. Zaman sekarang nggak ada yang bisa maksa. Ya kan? Itu semua sudah pilihan dari kita sendiri. Ya, memang kita diajak orang. Wah, saya kan diajak orang, Pak, saya nggak enak kalau nggak hadir. Trust me. Kamu nggak hadir, dia juga kagak tahu. Jadi, sebenarnya hari ini, keputusan Anda untuk dengar webinar ini, itu sepenuhnya keputusan Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda tahu, di dalam diri Anda yang paling dalam, Anda itu pengen sukses. Anda itu, kenapa pengen sukses? Karena pengen dihargai orang. Intinya itu. Karena kalau dihargai orang, membuat hidup saya satisfied. So, it's not all about success or money. Tapi, ada kebutuhan dasar di dalam hidup kita yang kita pengen dihargai orang. Itu makanya. Kenapa makanya kita bisa marah-marah kalau orang lain nggak menghargai kita? That's the reason. Ya. Nah, itu menurut saya kenapa kita perlu untuk bergabung dengan teman-teman yang sama. Oke? Dan kemungkinan kita sukses akan jauh lebih besar kalau misalnya kita punya teman-teman yang sukses juga, terutama di bidang yang kita mau. Ya. Jadi biasanya gini, kalau kamu mau sukses, contoh kamu mau jago main basket. Kamu mau main basket, kalau mau sukses, ya mainlah sama orang-orang yang suka main basket. Pak, tapi kan dia lebih jago dari saya, Pak. Enggak, kenapa? Pertama, kamu mengutin bola terus. Mungkin 1 tahun kamu mengutin bola. Tapi saya percaya, begitu dari tahun kedua, tahun ketiga, kamu pasti bisa ngikutin mereka. Dan nanti kalau saat kamu ngelihat ke belakang, oh, dulu saya mengutin bola terus ya. Ya udah, karena kamu udah naik level, naik tingkat. Nah, di sini juga begini, ya. Jadi di Ciputra Entrepreneurs Club, kita semua hadir dari berbagai tingkat, berbagai background, ya kan? Tapi kita semua punya tujuan yang sama. Kita mau sukses, kita mau cari uang yang banyak, ya kan? Supaya bisa memberikan penghasilan bagi keluarga, ya kan? Supaya bisa dihargai, ya kan? That's the reason, ya. Mungkin ada dari kita lebih cepat sukses daripada yang lain, tapi nggak kenapa, ya kan? Karena kita di sini semua asasnya gotong royong. Nanti misalnya Pak Yudi cerita ya mengenai compensation plan-nya, Anda baru realize bahwa yang di dalam benaknya Ciputra Group ini memang keren. Gitu loh, beda daripada yang lain. Oke? Nah, itu dia. Jadi keuntungan bagi entrepreneur nomor 1 adalah sebenarnya komunitas.
you have to be at the right place, at the right moment, ya kan, untuk bisa flourish dan tumbuh. Oke. Dan kemudian kita juga pastinya kalau ketemu kayak gini yang kembangin skill. Oke. Kita nggak cuma duduk aja, oke, kita ngembangin skill. Skillnya macam-macam, nanti diajarin, ya kan. Hari ini ada yang nanya sama saya, Pak, kalau saya gabung, apakah nanti diajarin sebagai entrepreneur, Pak, A, B, C, D, E? Well, mungkin nggak persis A, B, C, D, E. Tapi saya yakin, kalau kamu tiap hari nongkrongin, kamu ketemu, kamu pelan-pelan bisa dapet tuh intisarinya. Paham ya? Dan di sini, karena kita akan bangun relasi ya, jadi contohnya misalnya gini, saya di Surabaya, saya nggak kenal Pak Yudi tadinya. Oke? Tapi karena Pak Yudi juga sama-sama di Ciputa Entrepreneurs Club, begitu dia datang ke Surabaya, saya samperin, dia dengan senang hati menerima saya. Padahal saya nggak kenal dia. Paham ya maksud saya? Dan begitu juga, pada saat ada orang lain, saya datang ke Jakarta misalnya, orang ini Ciputa Entrepreneurs Club, sama ya, kita Ciputa Entrepreneurs Club, kita bisa bangun relasi. Ada apa ya? Ada koneksi, istilahnya seperti itu. Ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang bagus kita bangun. Nah, yang nggak ada dari semua entrepreneurs club lain yang saya lihat itu adalah yang nomor 3, which is bangun modal. Ya, kebanyakan entrepreneurs club itu ya rata-rata bisa bangun skill dan relasi, tapi tidak ada satupun dari mereka yang memberikan kamu akses untuk bangun modal. Ya, adanya pinjam duit. Kalau di sini enggak, oke? Bukannya saya nggak percaya pinjam duit, tapi saya lebih percaya kalau misalnya kita bisa nabung, ya kan, dan kemudian menggunakan duit ini, istilahnya self-reliance ya, kita pakai kita dana kita sendiri dan kita mulai dari nol, hasilnya akan jauh lebih kuat, fondasimu akan lebih kuat dibanding kamu pinjem duit orang dan ngerjain. Beneran, serius, ya kan? Makanya kalau kamu ngerjain sendiri, kamu ngerasain gimana susahnya, gimana capeknya, dan begitu kamu sukses, kamu bisa kayak Pak Ciputra, kamu pengen give back, karena kamu tahu root kamu itu di mana. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke apa sih yang kita dapetin dalam membangun skillnya. Nah, di dalam Entrepreneurs Club ini kita ada training, ada seminar, ada workshop, ya, something like this. Oke, kamu bisa belajar banyak. Jadi kalau namanya belajar itu, istilahnya apa ya? Itu cocok-cocokan. Jadi gini, namanya belajar itu kagak ada istilahnya metode yang A, B, C, D, E. Kalau menurut saya sih, saya nggak tahu kalau orang lain. Menurut saya gitu. Menurut saya paling penting kalau dalam belajar itu adalah kamu harus bisa ketemu namanya aha moment. Namanya apa? Aha moment. Yes, aha moment itu begini. Pada saat kamu dengar orang ini ngomong, tiba-tiba, bener ya, dia ngomong kayak gini ya. Dan hal ini masuk terus di otakmu. Gara-gara satu hal ini, kamu nggak bisa tidur. Gara-gara satu hal ini, kamu malam-malam tidur bangun sendiri. Kepikiran, ada ide, gue mesti ngerjain ini, itu yang memotivasi kamu, dan kamu akan nyari ilmu-ilmu baru gara-gara satu hal tersebut. Itu namanya aha moment. Until you find your aha moment, ya, kamu mungkin agak susah untuk disuruh untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya ketemu aha moment? Ya itu yang saya ngomong, kumpul terus di tempat yang benar. Maksud saya contohnya begini, kamu nggak bisa berenang. Ya. Kebanyakan orang mungkin dari awal nggak lahir langsung bisa berenang, benar kan ya? Saya juga gitu. Tapi kalau kamu tiap hari nyemplung di kolam renang, gua yakin one time, ya kan, suatu hari tiba-tiba ada lightning strike, ya kan, tiba-tiba dapat wahyu dari atas, tiba-tiba kamu berasa, gua bisa berenang, gua bisa ngambak. Tadi nggak bisa ngambak, tapi karena kamu terus-terusan di situ, tiba-tiba kamu bisa ngambak dan kamu nggak tahu kapan. Ya kan? Kamu mungkin terinspirasi ngelihat orang sebelah kiri berenang gaya gini, sebelah kiri berenang kayak bebek. Kok dia bisa? Dan kamu tiru, tiba-tiba kamu bisa. Dan kamu ketemu gaya kamu sendiri. Itulah namanya aha moment. And then you start your journey as an entrepreneur. Ya, di situ. Nah, ini yang tadi, keuntungan bergabung. Pertama skill, ya kan? Kamu dapat workshop, dapat seminar gratis mengenai entrepreneurship, ya kan? Ide, insights, dan lain sebagainya. Itu menurut saya penting. Kemudian relasi, ya of course lah, semua orang bisa kenal satu sama lain. Sekarang kamu bisa kenal dengan saya, ya kan? Next time kamu ngomong, saya Entrepreneurs Club juga, Pak. Oh, iya. Oke. Jadi kita ada koneksi, ya kan? Dan kemudian yang menurut saya ini cuma ada di Ciputa Entrepreneurs Club adalah kamu akan diajarin bangun income. Bangun income. Gimana caranya bangun income? Mulai dari nabung, ya kan? Nah, syarat joinnya simple banget, ya kan? Syarat joinnya pertama pendaftaran. Of course, semuanya mulai dari pendaftaran, ya. Pendaftarannya murah, hanya 50.000 satu kali seumur hidup, ya. Ini juga dapat free asuransi kecelakaan diri 25 juta selama 1 tahun.
Oke. Dan biaya pendaftaran ini pun sebenarnya nggak diambil. Karena kenapa? Ini didonasikan. So can you imagine that dari awal aja kamu diajari untuk giving, ya kan? Jadi kamu mendonasikan ini terserah. Pilihannya mau di Basnas boleh, di YCAB buat yang buat anak kecil boleh, atau Yayasan Kanker boleh, terserah Anda. Dan kemudian syarat selanjutnya adalah kamu nabung. Jadi bayangin, semuanya itu dari diri kita sendiri gitu loh. Kita nabung, ya kan? Nabung di Ciputra Life Saver. Nah, ini produknya nanti akan diterangkan oleh Pak Yudi ya. Minimal 300.000 sebulan. Oke, which is kalau dihitung per hari itu 10.000 sehari. Nah, kalau hari ini kita ngomongkan 50.000 per hari, gimana caranya? 50.000 itu terus terang itu nggak banyak. Kalau di Jakarta 50.000 itu kagak cukup untuk makan, beneran. Saya waktu itu makan di mall ya, cuma soto Madura doang, soto Jakarta ya kan, soto sapi gitu ya, yang pakai santan tuh. Soto Betawi, sorry, gue jadi bingung. Soto Betawi ya kan, soto Betawi itu harganya udah 95.000 saya makan satu porsi. Itu sampai kaget saya bilang, ini beneran ya duitnya gimana gitu. Nah, duit kita tahu sendiri makin lama makin kecil. Makanya kalau nabung sendiri sehari 10.000 sampai 50.000 itu sebenarnya suatu benefit buat kita ya. Jadi nggak ada artinya. Oke, lanjut. Nah, terus kemudian gimana caranya untuk ngembangin bisnis ini? Simple. Anda cukup merefer teman. Di sini kita nggak ngajarin jualan, tapi kita ngajarin refer temennya. Ya kan, refer temenmu. Sekarang kalau misalnya Anda makan di restoran yang enak, ya, kamu nggak perlu disuruh. Pasti kamu bacot ngomong kemana-mana. Ini restoran ini enak, makan ya di sini ya. Benar nggak? Atau kamu nonton film yang bagus. Kamu nggak usah disuruh promosi, kamu akan ngomong sendiri. Sama seperti di sini, ya kan? Kalau kamu ngerasa program Ciputra Entrepreneurs Club ini bagus, kamu akan ngomong sama orang lain. Itu yang saya rasakan. Menurut saya, ini program sayang banget kalau nggak ada yang dengar. Dan saya pengen mereka dengar pertama kali dari saya. Gitu loh. Jadi, ini yang membuat saya kenapa begitu menggebu-gebu, ya kan? Saya udah ngomong sama Bu Lili juga, ya kan? 2 tahun kita bangun ini, pasang kacamata kuda, ya kan? Kita jalan terus. Kenapa? Karena saya ngerasa ini program once in a lifetime. Beneran. Ya kan? Umur kamu berapa sekarang? Untuk dapat kesempatan yang bagus seperti ini nggak pernah datang 2 kali biasanya. Jadi kamu harus cepet-cepet pegang. Oke. Nah, kemudian yang menarik lagi, di Ciputra Entrepreneurs Club, ini bukan hanya asuransi jiwa saja, ya kan? Tapi di sini kamu juga bisa berpartisipasi, ya kan? Untuk ikut mereferensikan produk-produk Ciputra. Dan bisa dapat komisi juga, ya kan? Seperti di sini, di Citra Grand, kamu bisa jualan juga, oke? Dan kamu merefer actually, kamu tidak jualan, kamu merefer orang, yang jualan siapa? Kamu refer ke salesnya Citra Grand. Karena kenapa? Citra Land masing-masing punya sales internal masing-masing. Jadi kamu cuma bawa orang, misalnya kamu sudah tahu orang mau beli, oh ya, mau beli ya, sini. Oke, gua kenalin sama salesnya. Ya kamu kenalan dulu, oke? Kamu kenalin situ, nanti kamu bisa dapat 1,5%. Kalau kamu Ciputra Entrepreneurs Club. Asik kan? Ya, ini dah, makanya keren, saya bilang. Oke, nah ini adalah produk dari Ciputra Entrepreneurs Club. Yang pertama adalah Ciputra Life Saver. Nah, Ciputra Life Saver ini adalah asuransi jiwa, ya kan, yang satu-satunya dan pertama di Indonesia, ya, dengan model seperti ini, fitur-fiturnya ya. Kalian lihat ya, pelan-pelan ya. Dan ini sudah di-approve oleh OJK. Nanti saya akan ngomong OJK satu section khusus. Oke, yang pertama, produk Ciputra Life Saver ini full digital. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau mungkin Anda yang sudah pernah jualan asuransi atau jadi agen asuransi, Anda mungkin tahu ya, bahwa Anda untuk jualan asuransi itu, Anda harus bawa paper segini, suruh orang tanda tangan, semuanya, kemudian kasih meterai, dan lain sebagainya, terus kirim, dan repot banget. Begitu udah jadi juga, kamu mesti datang, nganterin lagi, ngasih lagi, gitu kan. Kemudian kalau ada apa-apa, CS-nya, dia nggak nanya CS, nanyanya ke kamu dulu, gitu ya. Nah, itu yang repot, ya kan. Belum ujian AJI, dan lain sebagainya. Kalau di sini nggak perlu, ya kan. Karena kenapa? Di sini semuanya produknya full digital, dan bahkan ada cuma ngisi 1 page, 2 page doang, kemudian begitu bayar, check out seperti kayak di marketplace, ya kan, tinggal bayar pakai GoPay, OVO, virtual bank account, transfer, semuanya bisa, ya kan, 3 menit jebret, kemudian polisnya instan keluar. Asik kan? Nah, ini juga menarik, guaranteed acceptance protection. Maksudnya apa? Asal umurnya di bawah 60, ya kan, pasti diterima. Enak kan? Nah, kemudian tidak pakai medical check up, tidak ada underwriting, tidak perlu, ya kan? Karena kenapa? UP-nya tidak terlalu tinggi, oke? Dan
polishnya instan. Biasanya dalam waktu sehari, kalau nggak sampai sehari sih, biasa malamnya itu udah dapet. Ya. Nah, dari semuanya ini, bagi saya ya, bikin saya kepincut sama Ciputra, ini, guaranteed minimum return. Maksudnya apa? Maksudnya uang yang kita tabungkan ini, ya kan, akan terus berkembang, oke? Akan terus stay positif. Dan ini saya nggak pernah ketemu di produk-produk asuransi lain. Ya, jujur, maksud saya begini. Karena biasa di produk asuransi lain itu biasa kita kenal adalah jualannya unit link. Mungkin kalian paham ya. Unit link itu uangnya itu dimasukkan ke dalam investasi. Ya, makanya mereka ngomong investasi. Masukkan ke dalam investasi, investasinya kemana? Ke pasar modal, pasar saham, yang diatur oleh perusahaan tersebut. Nah, masalahnya pasar modal, pasar saham itu akan bergantung secara makroekonomi. Contohnya, di Indonesia sekarang, lagi zaman pandemi, guess what? Turun nggak? Turun, yes. Dan terakhir saya dengar unit link itu sudah minus 14% per hari ini. Wow, can you imagine that? Ya. Tapi kalau di Ciputra beda, ya kan? Di sini guaranteed minimum return, bahkan kalau kamu bisa lihat yang kecil ini nih tulisannya ya. Jadi di tahun 2020 hasil pengembangan dijamin minimum 3,5% net per tahun. Oke? 3,5% net per tahun. Dan in fact bulan Agustus kemarin kita dapat notifikasi kita dapatnya tuh 5,2% per tahun. Nah, mungkin kamu mikir, apalah artinya 5,2% Pak? Nggak gede. Well, saya kasih tahu ya. Coba kamu mau pasang deposito, ya. Tahu nggak bunga deposito sekarang berapa? Saya kemarin itu ditawarin di Mayapada, ya kan, salah satu bank yang cukup besar dan mereka ini cater secara private, ya. Jadi bunganya ini bisa ngomong salah satu yang paling tinggi, ya. Itu minimum kamu mesti taruh 100 juta. Dan bunganya berapa? 5,5% setahun. Duitmu nggak boleh dipegang, nggak boleh diambil, nggak boleh diapa-apain, 100 juta ditaruh di soto, cuma dapat 5,5% setahun. Di sini, saya cuma taruh 600.000, dapatnya 5,2% setahun. Terus, ini dapat UP lagi. Saya bilang, bedanya bumi dan langit ya, bedanya. Kalau di sono, ya kan, lo taruh 100 juta, kalau terjadi apa-apa dengan kita, ya cuma 100 juta doang yang balik mungkin. Oke. Tapi kalau di sini, lo taruh 600.000, terjadi apa-apa dengan kita, 60 juta dapatnya. Beda nggak? Beda lah, beda banget. Ya, makanya itu, ini menurut saya yang menarik. Karena duitnya itu dipastikan akan terus berkembang. Nah, saya tuh nggak pernah lihat di mana-mana seperti itu. Ya, jadi ini yang menurut saya sangat-sangat penting dan menarik. Oke, nah ini lagi ada cashback 100% biaya akuisisi. Ya, ini sedikit teknikal buat yang nggak ngerti asuransi, nanti saya ceritakan. Oke. Dan kemudian ada self-service digital dashboard. Jadi sebagai customer, sebagai member, kita semua bisa self-service. Ini yang beda dengan yang lain. Karena kalau yang misalnya agency, kamu yang mesti service orangnya. Di sini enggak. Setiap customer, setiap member bisa self-service, take care diri sendiri. Dan ini juga ada support WhatsApp Customer Care. Mungkin orang mikir, Pak, WhatsApp Customer Care, what's the big deal? Well, it's a big deal. Kalau kamu agent, ya, yang Customer Care siapa? Ya kamu. Kalau di sini enggak, Customer Care-nya ada sendiri. Suruh dia telepon ke Ciputra, suruh dia WhatsApp ke Ciputra, beres. Ya kan, kita nggak ngurusin. Ya. Dan kemudian yang terakhir, saya rasa ini yang semua orang pengen tahu adalah referral bonus income. Nah, ini akan diceritakan oleh Pak Yudi. Oke. Nah, ini dia. Saya saking kepincutnya sama guaranteed minimum return, begitu polisnya datang, saya cek. Ya kan? Saya cek langsung. Ya kan? Dan ternyata benar. Di bawah sini ditulis ini. Oke? Dibaca ya. Tingkat pengembangan dijamin minimum selalu positif. Lebih besar atau sama dengan 0% net per tahun, ya. Dan tingkat pengembangan minimum tersebut akan disampaikan setiap awal tahun. Pada tahun 2020 tingkat pengembangan dijamin minimum sebesar 3,5% net per tahun, tidak dipotong pajak. Jadi ini jelas banget. Oke. Next saya akan ngomong mengenai OJK. Oke. Kenapa? Saya dulu juga agent. Ya, jadi bagi saya masalah legalitas, masalah itu penting. Oke. Jadi saya orangnya sangat hati-hati. Kenapa? Saya seorang influencer. Jadi saya, kalau ngomong itu ada bobotnya. Saya nggak bisa sembarangan ngomong dan mereferensikan barang-barang yang saya sendiri nggak yakin. Saya harus yakin. Makanya saya pertama minta sebelum saya join dan lain sebagainya, saya tanya, ada OJK-nya nggak? Oke. Dan mungkin pertanyaan Anda, why OJK? Kenapa OJK segitu pentingnya? Well, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah satu-satunya lembaga yang ngurusin masalah keuangan untuk masalah-masalah seperti izin-izinnya.
Oke, dia punya otoritas ya kan untuk ngurusin beginian. Termasuk di dalamnya Jakarta Stock Exchange, JSX. Oke, termasuk di dalamnya GoPay, termasuk di dalamnya OVO, termasuk di dalamnya ShopeePay dan lain sebagainya ya. Berarti mereka ini orang-orang yang sangat capable dan paham banget mengenai dunia digital, terutama mengenai payment ya. Makanya itu asuransi digital seperti Ciputra Entrepreneurs Club, seperti Ciputra Life itu juga masuk ke dalam naungannya mereka. Dan trust me, kemarin Pak Yudi cerita sama saya bahwa untuk dapetin ini nggak gampang, ya kan? Jadi kita bisa lihat di sini, ini persetujuan produk baru asuransi Ciputra Life Saver tanggal 5 Maret. Nah, 5 Maret, sekarang bulan apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Cuma 5 bulan. Kita umurnya baru 5 bulan. Dan menurut saya, perfect. Karena kenapa? Kalau kamu masuknya setahun lagi, atau 2 tahun lagi, trust me, ya kan, udah penuh, ya kan. Jadi kalau kamu hari ini datang, ya kan, dan kamu bisa melihat kesempatan ini, lari, buruan lari, ya kan, dikerjain buruan. Karena kenapa? Ini kesempatan emas yang jarang-jarang datang dari perusahaan sebesar Ciputra, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pilihan paketnya. Ada 4 pilihan paket, ada 300.000 dapat UP-nya 30 juta, 600.000 dapat UP-nya 60 juta. Dan 900.000 UP-nya 90 juta, 1.200.000 UP-nya 120 juta. Oke. Nah, paketnya sangat simpel, kamu bisa mulai dari yang paling murah, cuma saya saranin ngikut yang 600.000. Kenapa? Karena nanti di bonusnya ini sedikit beda, ya kan? Bukan sedikit beda sih, actually beda banget, ya kan? Karena itu kita ngomong minimum kamu ikut 600.000. Well, saya gimana Pak cara ngikutnya Pak? Well, ntar dengerin aja, dengerin dari Pak Yudi, ya kan? Kenapa? Gimana caranya kamu dapetin income dari sini? Nah, ini contoh dari ilustrasi Ciputra Life Saver yang tadi saya ngomong, dibalikin 100% biaya akuisisi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya orangnya masuk di umur 35, ya kan? Berarti umur 45 10 tahun ya, dia nabung selama 10 tahun, ya kan? Nah, di akhir tahun ke-10, dia akan dapat bonus 1 tahun premi, ya kan? Untuk apa? Untuk ngembaliin biaya akuisisinya. Oke, buat yang nggak paham biaya akuisisi saya jelasin sedikit. Ya, jadi gini, yang namanya nabung di asuransi itu, ya kan, asuransi itu kan perlu bayar komisi, ya kan, perlu bayar bonus, ya kan, dan lain sebagainya. Itu datang dari mana? Well, itu datang dari yang namanya biaya akuisisi. Ya, biaya akuisisi itu dibayarkan pada saat kita bayar premi yang pertama kali di tahun pertama dan tahun kedua, ya kan. Tahun pertama biaya akuisisinya 80% dari yang kita setorkan, 20%-nya ditabung, ya. Paham ya? Di tahun kedua, 20% masuk biaya akuisisi, 80% yang kita tabung. Paham ya? Jadi 80 tambah 20 jadinya 100%. 100% artinya 1 tahun. Nah, makanya di Ciputra, dan ini saya sudah konfirmasi, saya sudah tanya Pak Deta, udah tanya Pak Yudi, tanya teman-teman lain di asuransi, mereka juga ngomong, kagak ada asuransi yang ngebalikin biaya akuisisi, cuma Ciputra doang. Nah, ini biaya akuisisinya dikembalikan ya di akhir tahun ke-10 basically ya. Kalau kamu tidak pernah klaim, kamu selalu bayar tepat waktu, ya kan? Dan istilahnya kamu ini jadi nasabah yang teladan. Oke, kamu akan dikembalikan 100%. Asik kan? Berarti kalau seperti itu, ya modalnya kita di Ciputra Entrepreneurs Club ini ya cuma 50.000. Cuma 50.000 dapat tabungan, dikasih bunga, dapat UP, dapat bisnis lagi. Wow, saya bilang, di mana coba? Makanya saya menggebu-gebu banget gitu. Menurut saya ini kesempatan yang jarang-jarang ada, kagak ada di mana-mana gitu, ya. Jadi cashback 100% dari biaya akuisisi. Oke. Itu sekian dari saya. Saya harap bisa membuka wawasan Anda bisa belajar lebih banyak, ya kan? Dan Anda bisa lebih pede dengan apa yang Anda tawarkan, ya kan? Terutama ada di Ciputra ini, ya kan? Saya mengajak teman-teman sekalian ya untuk ikut bareng berpartisipasi dengan kita untuk mengembangkan Ciputra Entrepreneurs Club sampai benar-benar jadi 4 juta entrepreneur seluruh Indonesia. Oke, next saya akan panggil presenter kita, Pak Yudi, ya kan? Beliau ini yang memperkenalkan saya Ciputra Entrepreneurs Club pertama kali. Oke, saya sebenarnya dikenalkan Pak Wibowo, tapi Pak Yudi yang memperkenalkan pada saya di Surabaya. Begitu beliau jelasin, ya, beliau jelasin marketing plan-nya aja, belum sampai selesai. Cuma di 2 income pertama aja, saya udah bilang sama Bu Lili, yuk kita join langsung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Halo.